Selamat berjumpa lagi dengan saya Eduardo Arnurosung di channel Edu Armat. Di video ini saya akan kembali membahas materi matematika kelas 9 SMP, yaitu transformasi geometri, khususnya untuk materi refleksi atau pencerminan. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi refleksi bagian yang ketiga, yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H. Mari simak pembahasan materi berikut ini. Baik, yang pertama kita membahas refleksi terhadap garis X sama dengan K. Nah, awalnya kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan garis X sama dengan K. Garis X sama dengan K ini maksudnya garis yang melalui titik X tertentu yang sama dengan K. K di sini kita misalkan sebarang bilangan. Dalam video ini kita cukup membahas untuk K sebagai bilangan bulat ya. Jadi berapapun nilai Y, X-nya tetap demikian terus. Garisnya akan lurus dan sejajar dengan sumbu Y, mengingat Y sendiri itu adalah garis X sama dengan 0. Baik, untuk memahami refleksi terhadap garis X sama dengan K, kita coba eksplorasi dua titik ini yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Yang pertama ada titik A 4,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Baik, kita coba eksplorasi di sumbu koordinat ya. Nah, ini adalah garis X sama dengan 2. Kemudian ada titik A 4, -5. X-nya 4, kemudian Y-nya -5. Nah, apabila yang menjadi cermin adalah garis X sama dengan 2 yang berwarna biru ini, maka otomatis titik A ini berada di sebelah kanan cermin dan bayangannya harus berada di sebelah kiri cermin. Kita hitung, ini ada dua satuan dari titik A ke cermin, sehingga bayangannya juga harus dua satuan ke kiri. Atau dengan kata lain, A aksen itu berada pada koordinat X-nya 0 dan Y-nya -5. Nah, inilah penjelasan refleksi terhadap sebuah garis X sama dengan K. Untuk yang kedua, kita coba eksplorasi lagi. Titik B -3,2 kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan -1 yang berwarna orange. Nah, maka titik B ini berada di sebelah kiri dan berjarak dua satuan dari cermin, sehingga bayangannya juga harus dua satuan dari cermin ini. Sehingga kita peroleh B aksen sama dengan 1,2. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bayangan refleksi terhadap garis X sama dengan K tanpa kita harus mengeceknya pada sumbu koordinat? Nah, ini ada sifatnya bahwa sebarang titik X, Y apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya berubah menjadi 2K kurang X, Y. Artinya cukup komponen X saja yang akan berubah dan nilai Y-nya itu tetap. Untuk dua contoh yang tadi kita bisa kerjakan seperti ini. Titik A 4,-5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka bayangan A atau A aksen ini menjadi 2 kali, nah di sini nilai K-nya adalah 2, kemudian dikurangi dengan nilai X yang awal yaitu 4. Y-nya tidak berubah, tetap -5. Berarti A aksen itu sama dengan 2 kali 2, 4. 4 dikurang 4 itu 0. Dan Y-nya tetap -5. Ini sudah sama dengan yang kita peroleh tadi pada sumbu koordinat. Selanjutnya untuk nilai B. B aksen sama dengan 2 kali -1. Ya, di sini nilai K-nya -1 ya. Kemudian dikurangi dengan nilai X mula-mula yaitu -3. Y-nya tidak berubah, tetap +2. Kita peroleh nilai B aksen sama dengan 2 kali -1 ini sama dengan -2. Kemudian negatif ya, kurang kali negatif lagi maka menjadi plus 3,2, atau B aksen ini sama dengan -2 ditambah 3 sama dengan +1,2. Oke, ini untuk refleksi terhadap garis X sama dengan K. Selanjutnya kita membahas
refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Nah, sama sifatnya tadi, H ini juga sebarang bilangan, kita khususkan saja untuk sebarang bilangan bulat, di mana garis Y sama dengan H ini semuanya mendatar atau horizontal sejajar dengan garis sumbu X, yaitu garis X sama dengan 0. Kita eksplorasi titik yang sama dengan yang tadi, tapi cerminnya berbeda. Yang pertama, 4,-5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Di sini ada titik A 4, negatif 5. Kemudian cerminnya garis Y sama dengan minus 2. A ini ada di bawah cermin. Otomatis bayangannya akan ke atas. Kemudian kita hitung ada berapa satuan dari cermin. Ternyata ini ada 3 satuan ya. Berarti bayangannya juga harus 3 satuan ke atas. Sehingga A aksen berada pada koordinat 4, positif 1. Kemudian yang kedua, titik B minus 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Baik, ini adalah sumbu cerminnya. Selanjutnya kita letakkan titik B negatif 3,2. Titik B berada di sini. Nah, titik B ini berada di atas cermin, di atas garis Y sama dengan 1. Otomatis bayangannya akan ke bawah dan harus berjarak yang sama. B ke titik cermin atau ke sumbu cerminnya itu 1 satuan, maka bayangannya juga 1 satuan dari cermin. Sehingga kita peroleh koordinat dari B aksen itu adalah X-nya tetap tidak berubah, negatif 3, tetapi Y-nya berubah menjadi 0. Jadi apabila sebarang titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya menjadi X, 2H kurang Y. Nah, nilai X-nya tetap tidak berubah. Untuk nilai Y-nya berubah menjadi 2 dikali dengan H, garis Y sama dengan berapapun, kemudian dikurangi dengan nilai Y yang mula-mula. Mari kita kerjakan lagi titik yang sama tadi dengan menggunakan rumus ini. Titik A 4, minus 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Maka bayangannya menjadi 4,2 kali, ini H-nya ini adalah negatif 2, jadi 2 kali minus 2 dikurangi dengan nilai Y yang mula-mula yaitu negatif 5. Sehingga kita peroleh A aksen itu 4,2 kali minus 2 ini negatif 4. Kemudian negatif kali negatif menjadi positif 5. Sehingga A aksen sama dengan 4, negatif 4 tambah 5 sama dengan positif 1. Nah, ini sudah sama dengan yang tadi. Selanjutnya untuk titik B minus 3,2, KB aksen itu menjadi negatif 3,2 dikali, sekarang nilai H-nya itu adalah 1. 2 kali 1 kemudian dikurangi dengan 2, sehingga kita peroleh B aksen menjadi negatif 3, 2 kali 1 2 kurangi 2 sama dengan 0. Ini juga sudah sesuai dengan yang ada pada sumbu koordinat tadi. Oke, itu penjelasan untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Agar lebih paham kita masuk pada contoh soal. Oke, untuk contoh yang pertama, tentukan bayangan ruas garis AB dengan A minus 2,3 dan B 3,6 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Kemudian gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Jadi ini fokus membahas tentang refleksi terhadap garis X sama dengan K. Baik, kita coba jawab. Kita tulis kembali dulu rumus untuk refleksi terhadap garis X sama dengan K agar lebih mudah mengerjakannya. Sebarang titik P X, Y apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya akan menjadi 2 kali K dikurangi X, Y. Nah, kita peroleh untuk titik yang pertama A negatif 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 sesuai soal. K bayangannya atau A aksen itu menjadi 2 kali K, K nya di sini adalah positif 4 dikurangi dengan X, X nya adalah minus 2 ini ya.
koma Y-nya tidak berubah, tetap 3. Kemudian kita peroleh A aksen itu 2 kali 4, 8, kemudian minus kali minus plus 2,3. Atau A aksen adalah 8 tambah 2, 10,3. Nah, untuk titik B ini koordinatnya 3,6, dicerminkan juga terhadap garis X sama dengan 4. Kemudian B aksen akan berubah menjadi 2 kali 4 dikurang, sekarang nilai X nya itu 3 ya, dikurangi 3,6, maka diperoleh B aksen itu 2 kali 4, 8 dikurangi 3, 5,6. Sekarang kita sudah memperoleh nilai A aksen dan B aksen, tinggal kita tinggal menggambarkannya pada sumbu koordinat. Titik A minus 2,3, ini adalah titik A. Kemudian titik B 3,6. Sekarang kita tinggal hubungkan antara titik A dan titik B untuk menjadi ruas garis AB. Kemudian kita perjelas koordinat titiknya. Ini tadi minus 2,3, kemudian kalau B itu koordinatnya 3,6. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 yang vertikal, yang sejajar dengan sumbu Y. Kita peroleh bayangan dari A itu 10,3, dia berada di sini ya, A aksen. Kemudian untuk titik B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X sama dengan 4, diperoleh B aksen tadi 5,6. Inilah titik B aksen 5,6. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan antara A aksen dan B aksen. Oke, jadi demikianlah sketsa ruas garis AB yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Tentukan bayangan ruas garis AB dengan A negatif 2,3 dan B 3,6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Kemudian juga gambarkan pada bidang koordinat. Jadi ini kelihatan titiknya yang tadi itu sama ya. Baik, kita coba jawab. Kita tulis lagi dulu rumusnya supaya lebih mudah dikerjakan. P, X, Y kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka P aksen itu akan menjadi X, 2 kali H dikurangi Y. Kemudian untuk titik A minus 2,3 ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka A aksen akan menjadi ya, X nya itu tidak berubah, minus 2, kemudian Y nya menjadi 2 kali H, H nya itu 4 dikurangi dengan Y yang mula-mula yaitu 3, sehingga kita peroleh A aksen itu negatif 2, 2 kali 4, 8, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Untuk titik yang kedua yaitu titik B 3,6 dicerminkan terhadap garis yang sama yaitu Y sama dengan 4, maka B aksen akan menjadi 3,2 kali 4, ya, 4 ini hanya dikurangi dengan Y yang mula-mula yaitu 6, sehingga kita peroleh nilai B aksen itu 3,2 kali 4, 8, 8 dikurangi 6 itu sama dengan positif 2. Sekarang kita tinggal menggambarkannya pada sumbu koordinat. Baik, untuk titik A ini adalah titik minus 2,3, kemudian titik B 3,6. Kemudian kita gambarkan ruas garisnya, lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, tadi kita peroleh menjadi minus 2,5. Ini adalah titik A aksen.
minus 2,5. Kemudian titik B tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4 diperoleh koordinat 3,2. Inilah B aksen. Jadi mereka kelihatannya bersilangan ya. Oke, jadi demikianlah sketsa untuk ruas garis AB yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Maka demikianlah juga pembahasan untuk materi refleksi terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika masih ada pertanyaan atau jika ada yang kurang jelas, silakan masukkan pertanyaan pada kolom komentar di video ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa pada video berikutnya.